Sebelum Hari Raya Idul Fitri. Seperti dilihat bersama-sama bahwa kita lihat bahwa barang stoknya cukup dan mudah-mudahan karena stoknya cukup ini bisa terjangkau. Benar ya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, harga-harga seperti beras itu cenderung stabil. Kemudian kita lihat harga gula meskipun naik sedikit tetapi barangnya cukup. Kemudian kalau kita lihat barang-barang lain seperti cabai dan bawang itu sudah turun lumayan turunnya gitu kan ya. Malah kalau saya sama pengelola pangan ini kalau turunnya kebanyakan kasihan kepada petaninya kan karena mereka mesti juga mendapatkan THR lebarannya. Dan juga kita juga lihat di sini tadi telur dan ayam juga cenderung turun. Mudah-mudahan stabil terus, jangan sampai turun lebih banyak. Dan yang masih tinggi adalah minyak goreng. Jadi kalau kita lihat tadi minyak goreng curah dijual 16.000 yang semestinya 15.500. Tetapi ini mestinya situasinya akan terus membaik dan mudah-mudahan bisa mencapai harga yang ditentukan oleh pemerintah sebelum Lebaran. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan Pak Menteri Perindustrian juga luar biasa kerjanya memastikan bahwa harga curah ini bisa mencapai 15.500 sesuai dengan HET. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Arief kalau ada tambahan. Ya, terima kasih menambahkan Pak Menteri Perdagangan. Kita sekarang tugasnya dua. Yang pertama adalah menjaga harga di hulu. Jadi tadi Pak Mendak sudah sampaikan, kalau harganya turun seperti telur sama ayam, kita cabai kita coba supaya bisa angkat sehingga yang di hulu ini bisa merasakan harga yang baik juga. Kemudian yang di hilir sudah pasti. Kemudian sampai dengan Lebaran nanti kita pastikan stok itu stabil dan masuk terus ke Jakarta. Tadi memang ada sedikit yang perlu ditambahkan mengenai harga daging sapi. Harga daging sapi tadi Pak Mendak juga sudah sampaikan dengan para pedagang bahwa memang harganya sekitar 13-14 ya, 130-140 ribu per kilo. Ini memang disebabkan bakalannya itu yang dari luar negeri memang harganya sudah meningkat. Dari 3,6 dolar hari ini sudah di atas 4,2 dolar. Hingga ini kita sekarang akan balancing dengan beberapa produk yang lain yang harganya di bawah seperti frozen meat ya. Jadi kita pastikan nanti masyarakat ini mendapatkan alternatif untuk membeli daging yang mana. Jadi yang hot meat ada, yang fresh meat, kemudian nanti yang frozen untuk daging sapi juga ada, satu lagi daging frozen kerbau. Jadi kita akan pastikan sampai dengan Lebaran semuanya akan baik dan terjangkau. Pak Satgas Pangan ada yang ingin disampaikan? Baik rekan sekalian, jadi Satgas Pangan itu ada di pusat dan di daerah. Kami mengawal dan mengawasi semua peredaran bahan pokok yang sebentar lagi kita menghadapi Idul Fitri. Kami pastikan bahwa semua barang pokok ada. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah masyarakat untuk menyimpan lagi bahan pokok di rumah. Semua dipastikan ada. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Saya persilakan 1-2 pertanyaan mungkin. Pak, kalau misalnya soal daging kan stok kita itu kan terbatas karena ibunya juga nggak masuk. Tadi kalau misalnya dengan kerbau itu kan masyarakat Indonesia nggak terlalu suka. Jadi Oh salah, sebenarnya kerbau itu disukain. Orang Padang itu kalau makan rendang itu pakai daging kerbau sampai hari ini. Jadi ini sudah terjadi pergeseran. Tadinya mereka tidak suka karena cara menjualnya berbeda. Karena kadang-kadang tuh mesti pakai terus sebagai freezer gitu karena ini kan bahan daging beku. Tetapi ini sudah disukai dan karena harganya lumayan perbedaannya ya Pak Arief ya. Jadi orang sudah mulai banyak yang berubah berpindah gitu loh. Nah Pak, sekarang sekitar 17-an mungkin nggak nanti turun sampai 15 Pak, dijamin buat masyarakat gitu. Ya kita akan mencoba karena ini produknya akan banyak seperti Pak Kepala tadi diutarakan. Mudah-mudahan akan mencapai paling tidak stabil antara 13 sampai 14 ribu. Ya. Kalau minyak goreng ini gimana Pak? Akankah stabil? Apalagi nanti di Fitri yang paling ditunggu masyarakat harganya gimana? Kalau menurut hemat saya seperti kita lihat tadi, harganya ini sudah semakin turun. Jadi kalau dibanding bulan lalu, harganya masih 7% lebih tinggi daripada bulan lalu. Tetapi dibandingkan dengan minggu lalu, harga minyak goreng curah itu sudah turun 3%. Gitu ya. Jadi dari 16.700 sekarang sudah mendekati 16.000. Itu yang secara rata-rata nasional. Ya. Nggak mesti stabil pasti, barangnya ada. Tetapi mungkin sedikit di atas HET, yaitu 15.500. Tadi kita sudah dengar 16.000
per kilonya gitu ya. Berarti menurut Bagian ada kenaikan sekitar dari 35.000 per ekor menjadi 40.000. Ya, Dan gini. ini akan terus terjadi kenaikan hingga menjelang Lebaran. Belum tentu gini. Kalau kita tadi melihat ada beberapa supply-nya, kita lihat supply kepada pasarnya. Jadi kalau kita lihat pasar di ayam, daging ayam itu dan telur, kita sudah lihat bahwa sebenarnya masih surplus. Karena masih surplus, artinya ini harga kemungkinan besar bisa turun. Kayak telur tadi, harganya sudah 24.000 dari 25.000 minggu lalu, sekarang udah 24.000. Dan ini kekhawatiran saya dan Pak Arief ini malah justru harga ini jangan sampai turun terus supaya stabil. Nah, kalau kita lihat tadi ada yang 32.000, ada yang 35.000, ada yang 36.000 tergantung daripada bentuknya. Saya merasa bahwa daging ayam ini mestinya pasti akan stabil dan mestinya stabil di harga menengah, jangan sampai stabil di harga bawah gitu loh. Itu yang kita upayakan supaya peternak-peternak kita juga bisa ikut berlebaran pada tahun ini. Gitu ya. Tapi satu lagi Pak, ini tadi kan setelah hasil Bapak sidang tadi kan banyak warung yang nggak menjual minyak curah. Ini kenapa Pak? Apa karena masyarakat tidak terlalu ingin minyak Enggak, curah? gini, ini kan pasar, ini ke pasar Rawamangun ini pasar udah di kelas A sebenarnya, pasar rakyat kelas A. Jadi dia ada yang menjual curah, ada yang memang tidak pernah menjual curah. Jadi tadi kalau kita lihat, yang menjual curah menjual di atas di harga 16.000. Yang tidak menjual curah memang harga dengan kemasan premium. Dan kalau kita lihat tadi kemasan premiumnya juga sudah harganya itu sudah bervariety seperti janji kita waktu dulu. Jadi ada yang premium tapi di bawah. Ada yang 23.000 tadi, ada juga yang 25.000. Jadi ini sudah menempati pada posisinya masing-masing untuk penjualannya. Tetapi yang pasti seperti Pak Kepala Badan Pangan tadi katakan dan Kepala Satgas Pangan, barang tersedia, mudah-mudahan harga stabil dan kita berusaha supaya stabil tetapi tidak terlalu bawah karena kita juga ingin petani-petani kita, peternak-peternak kita merasakan hari raya Lebaran ini dengan syahdu, dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua bisa tenang melaksanakan ibadah puasa kita. Gitu ya. Satu lagi Pak, soal mafia Banyak gimana banget Pak? ini, ha? Mafia Pak, titipan teman-teman juga, Oh Pak. gini, kan ini kan tadi ada Pak Satgas Pangan juga. Ini semua prosesnya sudah di polisi, di badan hukum. Nanti biar prosedur hukum yang menyelesaikan itu dengan baik. Ya. Kan punya mekanisme untuk menjaga juga, punya mekanisme penegakan. Iya, itu kan sekarang lagi dikerjakan di Kementerian Perindustrian untuk masalah industri-industri yang tidak mau melaksanakan. Ya kita lihat nanti prosesnya, tapi pada dasarnya yang penting hari ini kita mau lihat bahwa ketersediaan bahan pokok untuk puasa dan lebaran ini tersedia dengan baik. Oke? Terima kasih.